strategi yang paling goblok lah, paling bodoh lah sekarang ini. Kalau mau untung dari kripto, apa beli Bitcoin aja, atau beli indeks, atau Coinbase yang punya Coin50, seperti blue chipnya itu. Apakah pemerintah Indonesia rencananya mau bikin token sendiri? Kabarnya memang demikian. Saya lihat ya, tahun 2013 sampai sekarang, orang kaya di Bitcoin tuh ada 3 macam. Ini Pak Oscar, kalau saya pengen belajar nih, kitab sucinya Bitcoin ini ngomong kasar, dari hulu sampai ke hilir, dari A sampai Z, Pak Oscar bisa ngajarin saya nggak sih kira-kira? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back to Success Before 30, Pak Oscar Darmawan. Thank you coach, sudah diundang lagi ke sini. Sama-sama. Waduh, ini kayaknya udah lama nggak bikin video sama Pak Oscar ya. Saya ini penasaran loh. Belakangan ya, saya ini banyak pertanyaan. Pak Chandra, kami ini orang-orang tua ngertinya saham, ngertinya emas. Kripto itu apa sih? Tapi jangan salah loh, salah satu trader kita yang paling berumur senior umur berapa? 81 tahun. Astaga. Dan pernah datang ke kantor kita. Oh iya? Tapi itu kan satu dari sekian banyak gitu. Betul, tapi maksudnya jangan kalah. Jangan kalah ya. Kalah. Nah justru itu, maka sebab ini saya itu pengen memberikan edukasi kepada golongan usia 40 ke atas lah. Okay. Agar mereka itu paham. Meskipun kami sukses before 30 nih. Ya kan, kalau anak-anak muda mah sekarang udah jago trading kripto gitu. Tapi 40 ke atas ini kan mereka naruh duit di kripto aja takut. Ya kan? Jadi kalau tahu fundamentalnya, underlying-nya malah mungkin merasa lebih aman naruh uang duit di kripto itu. Gitu ya. Tapi ada yang ngomong kalau jari jempolnya dipencetin, lagi dipingsan kasih obat tidur langsung kebongkar semua nanti. Enggak lah. Enggak kayak gitu ya. Enggak sampai kayak gitu ya. Kalau sudah tahu cara-caranya teknik-teknik enggak seperti itu. Nah, ini keren ini. Nah, sekarang ini kan kalau era 30 tahun yang lalu, even sampai sekarang pun mereka masih merasa emas itu safe haven. Kenapa kok saya sekarang harus mikir Bitcoin gitu? Siap. Yang pertama kalau kita bicara emas sama Bitcoin ya, kita harus tahu cara kerja emas dan Bitcoin itu mirip atau bahkan dikatakan sama persis. Oh iya? Sama persis. Ya, kita harus tahu dulu kenapa emas itu punya nilainya. Emas itu punya nilainya karena faktor nilai biaya eksplorasi. Biaya pertambangan. Ya, betul. Ya, jadi setiap emas yang diambil dari bumi itu ada biayanya. Betul. Untuk galinya, memurnikannya, lain sebagainya. Kurang lebih biaya eksplorasi emas itu sekitar hampir 50 US dollar per gramnya. 50 US dollar per gram. Ya. Kemudian ada biaya marketing dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang dijual per 1 gramnya kan 100 dolaran lah per gram ya, kurang lebih. Berarti emas itu kan semakin lama semakin cadangannya di dunia juga semakin lama sedikit kalau dieksplor terus. Selain kan? daripada faktor supply yang terbatas itu ada demand ya, kemudian harganya jadi makin naik kan. Nah kalau kita bicara mengenai Bitcoin juga sama. Bitcoin itu setiap satu Bitcoin yang tercipta itu ada biaya listriknya. Biaya listrik yang digunakan untuk menciptakan Bitcoin di mana hampir mencapai 25.000 US dollar. Satu Bitcoin ya. Kita belum bicara mengenai biaya beli alat miningnya ya. Kita belum bicara mengenai infrastruktur lain yang menambahkan ke dalam biayanya itu. Jadi secara biaya makanya Bitcoin itu bukan berarti gratis loh. Nah, tapi katanya benar nggak sih Bitcoin itu limited gitu? Jadi Bitcoin juga limited karena dia dikunci secara algoritma cuma ada 21 juta Bitcoin. Dan itu hoax atau benar nggak sih? Benar, karena satu hal yang menarik, sekali lagi kenapa Bitcoin itu dipercaya oleh banyak orang teknologi ya, itu karena kalau kita mengerti IT, kita bisa melihat sistemnya, cara kerjanya semua sudah ada di dalam softwarenya yang open source itu. Jadi kita bisa melihat Bitcoin yang tercipta setiap 10 menitnya itu berapa. Nah dari situ kalau kita kalikan dengan biaya fundamental, kemudian kita bisa kalikan dengan demand yang ada, maka terciptalah harga wajarnya Bitcoin. Nah 21 juta itu udah habis tergali? Belum, kalau kita lihat skemanya saat ini kan kurang lebih mendekati 20 juta Bitcoin nih. Oh jadi sisa 1 juta lagi? Kurang lebih. Dan kalau 1 juta habis maka harga Bitcoin akan semakin lama semakin mahal? Enggak gitu konsepnya. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. Karena kalau kita bicara mengenai demand supply ya, bukan berarti kalau nggak ada stoknya harganya akan naik, nggak selalu. Ya,
Apa maksudnya? Karena yang menentukan harga itu nggak murni cuma supply. Yang menentukan harga salah satunya adalah demand. Jadi kalau kita ditanya bagaimana harga Bitcoin nanti setelah 21 juta itu tergali, ya tergantung faktor demand pada saat itu. Oke. Yang saya tahu saat ini adalah demand-nya tinggi dan di mana ada banyak institusi yang saat ini baru akan masuk ke Bitcoin. Makanya sampai ada orang yang mengatakan harga Bitcoin saat ini 100.000 US dollar per Bitcoin itu murah. Karena kondisi saat ini adalah banyak demand baru yang tercipta. Oke. Sekarang kripto dan Bitcoin ini kan sudah legal ya di Amerika ya. Indonesia ini isunya mau berubah nggak sih ke Bapepti lagi? Atau saya dengar tadi katanya Indodax udah masuk OJK ya katanya. Kalau kita bicara mengenai aturannya ada di Indonesia, kripto itu diatur di bawah OJK. Bahkan sekarang secara pajak kripto dianggap sebagai produk yang bebas PPN loh. Itu yang lalu kita podcast masih ya? Masih. Dulu masih. Tapi ini dalam waktu yang mungkin waktu podcast ini tayangkan sudah bebas dari PPN. Oh, really? Iya, betul. Karena cuma dari waktu kita ngerekam ini mungkin cuma beda 1-2 hari lagi akan keluar peraturan baru nih. Wah, istimewa ini bisik-bisiknya. Bisik-bisiknya. Berarti gini loh ya, kan orang Indonesia sekarang lagi terkenal gara-gara Pilpres kemarin mau sukses itu harus kenalan orang dalam. Ini orang dalamnya saya culik di level up ini, ya kan. Jadi 1-2 hari lagi, silakan divalidasi. Benar atau enggak statementnya Pak Oscar ini? Jadi kripto dianggap sebagai salah satu produk keuangan. Ya, makanya dia nggak dikenakan PPN lagi. Ya. Berarti lebih kurang kayak saham gitu ya? Lebih kurang seperti saham. Saham kan juga nggak dikenakan PPN. Apa Indonesia ini mau buat token sendiri kah? Seperti mungkin USDT atau Pak Oscar bisa kasih bocoran? Kalau kita bicara mengenai Indonesia buat token sendiri, sebenarnya banyak banget sih token yang asli Indonesia. Itu sudah lama, sudah banyak banget. Bahkan waktu saya pertama kali bikin crypto exchange tahun 2013 silam, tahun 2016 itu sudah ada orang yang bikin token sendiri. Tapi kalau yang pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia rencananya mau bikin token sendiri? Kabarnya memang demikian. Jadi sejak 2 tahun lalu Indonesia katanya mau membuat project Garuda. Project untuk membuat rupiah digital. Tapi saya belum tahu nih apakah project itu sampai sekarang berlanjut atau enggak. Karena kalau kita melihat kenapa pada saat itu Indonesia mau membuat rupiah digital sendiri, itu karena dari pemerintah US di zamannya Joe Biden mau membuat US dollar buatan pemerintah. Tapi di era Trump ini kan akhirnya nggak jadi. Melalui Genius Act, rencana Joe Biden itu dibiarkan swasta yang membuat. Kenapa? Karena memang kalau swasta yang membuat itu lebih baik, secara moneter lebih baik, secara risiko lebih baik, dan pengawasannya dari pemerintah aja. Ya, jadi saya nggak tahu nih, apakah di Indonesia akan mengikuti langkahnya Trump atau mengikuti masih era Joe Biden sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita bicara Tether atau USDT. Apa bakal kena kasus dilegalkannya kripto menggunakan Genius Act? Seharusnya kalau kita bicara skemanya daripada Genius Act ya memang itu menguntungkan buat Tether. Itu menguntungkan buat Cycle ya. Dan saya happy sih kalau ini. Karena saya salah satu orang yang ya secara indirectly saya ikut partisipasi di Cycle. Nah, ini orang-orang yang penonton kita. Saya rasa Pak Oscar ini figur yang tepat ya untuk kita validasi karena beliau juga bagian dari regulator, beliau juga termasuk pendiri, beliau termasuk paling tahu sejarah kripto di Indonesia, sehingga mungkin pemangku kepentingan saat ini pasti melibatkan Pak Oscar di dalam membuat regulasi. Betul ya Pak Oscar ya? Ya, mungkin karena salah satu peran saya sebagai pendiri Asosiasi Blockchain Indonesia. Betul. Ya. Nah, otomatis ketua asosiasi dipanggil terus nih. Ini masih menjabat ketua atau enggak sampai sekarang? Enggak, saya dari dulu enggak tahu suka menjadi ketua. Jadi saat ini saya lebih sebagai pengawas. Lebih ke pengawas. Jadi dewas ya. Nah, sekarang ini Pak Oscar, strategi yang paling goblok lah, paling bodoh lah sekarang ini. Kalau mau untung dari kripto, apa beli Bitcoin aja, atau beli indeks, atau Coinbase yang punya Coin50, seperti blue chipnya itu. Dia kan ngeliskan 5 list potensial koin di sana. Kalau Pak Oscar pilih strategi yang mana nih? Kalau saya sendiri lebih prefer strategi untuk membeli Bitcoin.
Tetap Bitcoin ya. Tetap Bitcoin aja. Ya, kenapa? Karena saya melihat Bitcoin itu sebagai salah satu koin yang punya kekuatan security paling bagus. Ya. Bukan fiturnya paling bagus loh. Kalau secara fiturnya Bitcoin itu paling jelek. Oke. Tapi kalau secara security, secara pengamanan jangka panjang, saya melihat Bitcoin paling bagus. Cuma tantangannya Bitcoin ada di kuantumnya. Apakah dia bisa quantum proof atau enggak nantinya? Karena kalau kita Bisa diperjelas quantum proof itu apa? Jadi kalau kita melihat teknologi IT ya, teknologi computer science ya, dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu yang mungkin dekat ini dalam arti 10 tahun ya. Ya. Ya 10 tahun atau 10 tahun itu dekat ya. Dekat dong. Kalau kita sudah bicara teknologi, 10 tahun itu masih teknologi baru. Nah, jadi kalau kita bicara 10 tahun lagi mungkin akan tercipta komputer kuantum, komputer yang super cepat, yang dimana dia bisa membongkar semua enkripsi yang ada. Nah, makanya oleh karena itu orang-orang computer science sekarang mulai mengembangkan algoritma quantum proof. Bagaimana? Karena kalau algoritma yang ada sekarang itu semua nggak kebal terhadap serangan kuantum. Oke. Jadi seperti HTTPS yang dipakai semua perbankan lah. Ya, itu kalau misalnya kuantum sudah keluar, itu bisa jebol itu. Maka semua algoritma lagi dievaluasi nih. Ya. Ini mirip seperti tahun 2000 dulu. Wah, ini ada kayak big reset gitu ya. Iya, jadi ini bukan big reset, ini big upgrade. So, Anda harus tahu ya. Jadi artinya saya masih ingat tuh Pak Oscar tahun 2013 waktu itu mengadakan kelas yang saya dapat info, kita juga podcast yang lalu nyawer Bitcoin gitu. Itu harga berapa waktu itu Bitcoin? Bitcoin harganya masih sekitar 8 juta ya. Waktu Gila. saya bagi-bagi Bitcoin ya. Waktu itu bagi berapa BTC waktu itu? Wah, cukup banyak sih kita bagi Bitcoin. Cukup banyak. Aduh, sekarang Pak Oscar masih nyawer Bitcoin nggak? Kita masih terbuka ini. Nah, artinya beliau yang tahu sejarah persis tahun 2013 itu, which is 12 tahun yang lalu, dan saat ini kenapa beliau punya kekuatan future yang luar biasa, yakin bahwa pada saat itu Bitcoin bakal meledak. Ini tanya jujur nih, waktu itu Bitcoin masih 8 juta, sekarang Bitcoin sudah mendekati 2M. Nyangka nggak sih kalau 12 tahun bisa sampai 2M kayak ini? Terus terang kalau boleh jujur saya juga nggak nyangka sih. Saya nggak nyangka Bitcoin akan bergerak secepat itu. Nggak nyangka. Saya tahu bahwa Bitcoin pada satu titik dia akan sama seperti harga per ons emas. Harga per ons emas. Per ons emas. Sekarang per ons emas berapa? Ya, jadi waktu itu saya kira harga Bitcoin itu bakalan per satu ons emas, yaitu kurang lebih waktu itu sekitar $2.000. $2.000 berarti Ya, lebih itu, kurang sekarang ya 30 juta. Sekarang per 35. ons emas itu sekitar $3.000. $3.000 berarti Per mungkin cuman sekitar 45-50 juta. Waktu itu saya pikir. Waktu itu. Ternyata, jadi dari 8 juta ke 50 juta gitu lah ya. Ternyata harga satu Bitcoin itu bukan setelah satu ons emas, tapi setelah 1 kilo emas. Setuju. Ini memang ya, itu parah yang, ini memang. Yang peningkatannya cepat sih, sangat cepat. Karena kalau kita nggak lihat nyangka ya. Kurva teknologi yang saya bilang 10 tahun kan termasuk baru ya. Iya. Ya, pertama kali kita kenal 2012, kita membuat 2013 kan. Sekarang baru 2025, 12 tahun. Iya, iya. Ya, berarti itu artinya potensi Bitcoin ternyata lebih besar lagi. Masih ingat nggak waktu podcast terakhir saya tanya kapan Bitcoin menyentuh $1 juta? Betul. Waktu itu kan apakah memungkinkan dalam waktu dekat? Kalau Pak Oscar kan jawab waktu dekat $1 juta enggak, tapi kalau 100.000 US iya. Ya, betul. Dan ternyata lewat gitu. Ya, tapi kalau ditanya pertanyaan yang sama sekarang $1 juta, saya masih sama sih jawabannya. Masih sama kan? Tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Ya, tapi padahal podcast kita kayaknya jaraknya nggak sampai setahun loh. Ya. Tapi kayaknya ini bakal kalau kita di riset kembali ke tahun 2013, $1 juta nggak dalam waktu dekat ya? Wah, kalau 2013 itu situasi yang sangat berbeda dengan sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu Bitcoin itu hampir diharamkan di seluruh dunia loh. Iya. Diilegalkan di seluruh dunia. Kenapa harga Bitcoin bisa sampai sekarang? Itu karena Bitcoin melewati beberapa fase kritis. Fase kritis pertama itu terjadi tahun 2014. Waktu pertama kali Mt. Gox benar-benar tumbang. Betul. Itu penentuan apakah Bitcoin akan tetap hidup atau enggak. Karena semua perdagangan saat itu tersentralize di Mt. Gox, selain di BTC Cina ya. Ya. Ya, tapi ternyata mereka lewat, komunitas Cina support. Oke. Makanya Bitcoin bertahan di $1.000.
Kemudian tahun 2015 itu adalah fase kritis berikutnya tuh. Fase kritis berikutnya kenapa? Karena infrastrukturnya Bitcoin mandek. Itu sangat gawat itu. Tapi untungnya secara development software-nya Bitcoin akhirnya mengalami masa upgrade ya, menggunakan Lightning Network dan akhirnya dia bisa digunakan untuk transaksi lebih besar. Ya, jadi ada fase-fase kritis yang dilewati Bitcoin lah. Yang kalau kita bahas satu persatu, ini podcastnya 3 jam 4 jam. Intinya banyak hal-hal yang negatif. Tapi apapun jenis masa depannya, kita tetap harus punya Bitcoin selain portofolio emas ya. Kalau menurut saya dan menurut para ahli ekonomi, termasuk BlackRock ya, salah satu aset manajemen terbesar di dunia, mereka menyarankan demikian. Nah sekarang Pak Oscar lihat kalau sekarang anak-anak muda atau ya bukan anak muda sih, kalau mau kaya sih mau muda mau tua juga semua orang pengen jadi kaya gitu ya. Mau kaya di kripto itu selama berapa tahun ke belakang itu orangnya apa? Apakah tipe trading atau buy dan hold atau berjudi di meme coin atau gimana? Coba dijelaskan. Yang kira-kira pengalaman Pak Oscar dari 2013 sampai sekarang. Kalau saya lihat ya tahun 2013 sampai sekarang orang kaya di Bitcoin itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, catat ya. Orang yang beruntung. Oh ya. Orangnya cuma beli 1 koin, kemudian dia nggak jual. Tapi lupa passwordnya. Saya lupa atau apapun, akhirnya dia kaya. Oh ya. Itu banyak banget tuh. Kayak contohnya Dogecoin kemarin banyak yang kaya mendadak di Indonesia. Karena Dogecoin adalah salah satu koin yang populer di Indonesia. Waktu Elon Musk tiba-tiba mencuit-cuit masalah Dogecoin, mereka banyak jadi OKB. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang benar-benar paham. Nah, benar-benar paham. Benar paham teknologinya. Biasanya ini orang-orang yang nge-hold Bitcoin. Ya, orang-orang yang nge-hold Bitcoin dan mereka relatif holder keras gitu. Ya, jadi mereka beli Bitcoin atau mereka beli Ethereum, mereka uang dingin lah yang bilang. Uang dingin. Kemudian mereka tahan sampai harga lebih tinggi. Nah, tapi mereka tetap punya sumber usaha utama. Betul. Di mana mereka menyisihkan kelebihan uangnya untuk mengkoleksi dan menabung Bitcoin dengan cara DCA kan begitu ya. Karena kalau mereka nggak punya sumber pendapatan yang lain, biasanya akan dijual Bitcoinnya dan Ethereumnya. Betul. Ya, saya mungkin lebih tipe kedua ya. Tipe kedua. Tipe ketiga nih. Tipe ketiga ini orang yang relatif sangat jarang. Dan biasanya yang ketiga ini nggak lama sih, sayangnya nggak lama. Yaitu orang-orang yang mendapatkan kekayaannya melalui trading derivatif. Possible loh, derivatif itu bisa bikin orang kaya loh. Oh iya? Tapi mungkin 3 dari 100 atau mungkin 10 dari 100. Iya, udah kayak profesi ya. Orang-orang yang trader profesional, orang-orang yang luar biasa tradingnya, mereka pasang posisi, mereka kasih margin 20 kali. Kemudian begitu harganya naik sedikit mereka sangat profitable. Ya, jadi kemarin sempat ada tuh satu trader yang luar biasa, dia dari uang cuma berapa puluh ribu dolar, akhirnya menjadi berapa ratus juta dolar. Ya itu sangat memungkinkan ya. Tapi kemudian orangnya habis. Kenapa bisa begitu? Karena margin call. Ya. Karena lupa untuk bukan. Karena pasarnya sangat derivatif. Pasarnya sangat volatile. Sangat volatile. Jadi kalau di derivatif, emang kalau kita sampai salah pasang posisi, kita manajemen resikonya kurang bagus, itu bisa bangkrut lebih cepat. Gini nih Pak Oscar, saya to the point aja. Berarti intinya kalau kita tidak memahami kripto secara fundamental, yang katanya, yang saya nonton YouTube gratisan, beli ini, beli token ini, dan sebagainya, itu tetap tidak menjamin kita bisa kaya raya ya. Ya itu mungkin lebih tipe pertama yang saya bilang tadi ya. Betul. Beli, pasang nomor, berharap tembus, kaya raya gitu kan. Iya. Tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Nah, karena biasanya orang dapat informasi telat. Pak Oscar, kalau saya mau jadi tipe yang kedua, atau bahkan tipe yang ketiga, misalkan ini saya udah pensiunan nih, saya pengen jadi kayak bapak-bapak usia 80 tahun tadi. Memungkinkan dong? Memungkinkan. Berarti bapak-bapak itu tipe yang kedua atau yang ketiga tadi? Kedua. Dia kedua kan? Dia old money, betul. Dia punya lebih uang, dia shifting, dia diversified dari emas ke BTC,
Dan akhirnya dia merasakan kenaikan puluhan kali lipat yang lebih cepat daripada emas kan. Betul. Nah, tapi ada nggak yang ketiga itu yang juga berhasil, tapi asal tahu ilmunya? Ada, tapi biasanya mereka bukan tipe yang trading di derivatif. Oh. Kalau biasa orang yang derivatif itu orang yang benar-benar full time high risk, high gain lah. Ya. Mungkin lebih ke tipe spot lah. Orang yang trading, mereka lebih menguasai trading spot. Ya. Karena trading spot itu lebih resikonya bisa di manage. Dalam arti kalau memang harganya turun, ya kita biarin turun aja. Oke. Begitu harga naik baru kita jual. Nah itu profitnya lebih terkendali. Oke. Gini Pak Oscar, kalau saya pengen belajar nih, kitab sucinya Bitcoin ini ngomong kasar, dari hulu sampai ke hilir, dari A sampai Z, Pak Oscar bisa ngajarin saya nggak sih kira-kira? Asal dikasih waktu, saya sih bersedia buat ngajarin. Karena memang saya salah satu visi hidup saya buat mengedukasi ya. Oh, sama dong kalau kita. Siap. Edukator dong. Ya, makanya saya belajar terus sih supaya jangan ketinggalan ilmunya. Nah, Pak, saya ini orang tua, 40 lebih, gaptek. Siap. Bisa nggak sih translate bahasanya orang-orang kayak seusia 40 ke atas ini, yang mana kita hidup di zaman koran, ya, kita hidup di zaman majalah, kita hidup di zaman telepon masih begini. Ajarin saya dong kripto itu apa supaya saya nggak ketinggalan nih sama anak-anak muda. Bisa nggak Pak Oscar ngajarin saya? Mungkin salah satu benefitnya saya ya karena saya hidup di dua dunia kan. Iya. Karena saya juga sama-sama umurnya sama berumur, saya Betul. ngalami koran, saya ngalami Betul. semuanya. Tapi karena studi saya kan di computer science. Iya. Jadi saya dipaksa untuk adapt dengan teknologi yang ada. Betul. Ya, saya akan berusaha untuk mencoba, maka ditanya sama coach kan saya selalu mencoba menjawab dengan bahasa yang sederhana. Betul. Ya, kayak orang nanyain emas dan Bitcoin itu persamaannya apa sih? Saya menyamakan dengan biaya penambangan. Iya. Ya. Oke, berarti kalau saya pengen belajar supaya saya ini besok nyambung nih, anakku ini ngomong apa sih soal kripto? Saya nggak paham, takutnya anak saya ketipu. Betul. Gini, makanya penting banget tuh. saya perlu ikut kelas nih. Siap. Saya perlu belajar, tolong Pak Oscar ajarin saya. Nah, itu kira-kira Pak Oscar bersedia ya ngajar ya? Silakan aja, kalau saya diundang saya pasti happy untuk. Baik, sahabat SP30, jadi khusus Anda yang usia 40 ke atas, atau juga tidak menutup Anda yang usianya masih 30-an tapi juga tetap gaptek, artinya kripto itu cuman taunya trading, sudah buka Indodax gitu ya, tapi cuman taunya beli-beli, tapi kok ya tetap nggak naik-naik koinnya. Nah, Anda ini kan istilahnya mencoba keberuntungan. So, Anda harus tahu ilmunya dengan lebih dalam, dan bagaimana seorang yang basicnya computer science ini paham. Nah, saya culik nih Pak Oscar untuk kita ini ngajarin kita semua. Yang penting minta waktunya Pak Oscar untuk ngajar ini nggak mudah loh. Dan 12 tahun yang lalu aja beliau berani nyawer BTC, itu berarti beliau punya visi yang besar. Dan tapi Pak Oscar sendiri pun kaget dengan harga BTC sekarang kan. Nah, kira-kira Pak Oscar kita akan mengadakan kelas ini tanggal 30 dan 31 Agustus. Siap, saya atur schedule saya. Atur schedule ya, 30 31. Tolong Pak Oscar ngajarin, ini Pak Oscar sendiri atau sama tim nih mengajarkan nih? Nanti kita akan bawa tim ya. Waduh, jadi expert di bidang masing-masing ya? Siap. Nah, ini saya rasa kuliah singkat ini. Kayak kita ngambil S1 tapi kursus singkat tapi bermanfaat dan langsung dijamin mengerti ya Pak Oscar ya? Siap. Dengan bahasa yang orang-orang usia 40 ke atas lah. Supaya mereka tahu what is crypto dari A sampai Z ya. Dan bukan katanya, bukan dengar dari anaknya, bukan dengar dari tetangganya, bukan dengar dari keponakannya, tapi belajar langsung dari ahlinya. Baik, kalau Anda memang berminat, saya tunggu ada link di deskripsi sekarang juga. Anda segera register, hubungi customer service sekarang juga. Anda akan learn from the best. If you want to be the best, learn from the best. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa.